Kami akan melakukan audit pengendalian internal atas persediaan barang di Balimat. Balimat adalah suatu jenis usaha atau toko retail kecil yang berdiri pada tahun 2021. Nah, seperti teman-teman ketahui, Balimat ini adalah sejenis minimarket yang menyediakan berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari bagi konsumen, mulai dari makanan, minuman, barang kebersihan, perlengkapan mandi, alat tulis, hingga produk rumah tangga lainnya. Oleh karena itu, salah satu bagian terpenting pada usaha sektor perdagangan seperti Balimat dalam menjalankan operasi perdagangan sehari-hari adalah bagaimana mereka melakukan pengelolaan persediaan dalam usaha ini. Maka dari itu, perlu dilakukan audit internal terkait pengelolaan persediaan yang bertujuan untuk menguji adanya kepatuhan terhadap pengelolaan internal atas persediaan yang ada di Balimat, agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta kita bisa mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pengelolaan persediaan di Balimat berdasarkan kerangka kerja COSO. Oke, di sini kerangka kerja COSO itu ada 5 elemen. Yang pertama itu ada lingkungan pengendalian. Nah, di lingkungan pengendalian ini kita bisa menetapkan suasana dari suatu organisasi ataupun dari minimarket tersebut. Apa sih yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orang yang ada di dalamnya? Nah, yang kedua itu ada penilaian risiko. Nah, penilaian risiko ini merupakan suatu tindakan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai risiko bisnis yang dapat menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Terus yang ketiga, ada aktivitas pengendalian. Nah, setelah perusahaan melakukan penilaian risiko dan menentukan cara mengatasi risiko yang dapat diidentifikasi, selanjutnya dilakukan aktivitas pengendalian, yaitu berbagai macam kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa telah dilakukan tindakan yang tepat untuk menangani suatu risiko tersebut. Yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Nah, pada informasi dan komunikasi ini, yaitu organisasi memerlukan informasi dan komunikasi dalam mendukung pencapaian tujuan, yaitu komunikasi ini harus menjadi sarana diseminasi informasi dalam organisasi, baik dari atasan, bawahan, dan sebaliknya. Terus yang kelima, itu ada aktivitas pemantauan, yang dimana aktivitas pemantauan ini dilakukan sebagai penilaian secara berkala atas kualitas pengendalian internal dengan tujuan untuk melihat apakah pengendalian yang telah dijalankan itu sesuai dengan tujuannya, yang kemudian akan dilakukan tindakan perbaikan dan peningkatan atas pengendalian jika diperlukan. Oke, di sini saya akan menjelaskan yaitu tujuan audit pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu ada untuk menguji kepatuhan terhadap pengendalian internal atas persediaan barang pada Balimat, yaitu kami menggunakan kerangka kerja COSO. Nah, yang kedua itu mengidentifikasi kelemahan penerapan pengendalian internal atas persediaan barang pada Balimat. Yang ketiga, memberikan rekomendasi atas kelemahan sistem pengendalian internal atas persediaan barang agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, pelaksanaan audit pengendalian internal atas persediaan dilakukan pada periode tanggal 1 sampai 31 Mei 2024. Nah, untuk ruang lingkup audit pengendalian internal dilakukan pada Balimat yang berlokasi di Desa Wolijuk. Audit pengendalian internal juga di Balimat ini berfokus pada persediaan barang. Oke, di sini saya akan menjelaskan metode pelaksanaan audit. Yang pertama itu kami melakukan observasi. Nah, kami melakukan observasi partisipasi pasif, yaitu dengan datang langsung ke Balimat untuk mengamati berbagai aktivitas pengendalian internal atas persediaan yang dilakukan oleh minimarket tersebut. Nah, kedua, ada pun cara kami dalam memperoleh data, yaitu ada wawancara. Kami melakukan wawancara semi terstruktur, yaitu dengan cara menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara dengan pihak Balimat, dan daftar pertanyaan tersebut telah dikembangkan ketika proses wawancara sedang berlangsung. Berikut adalah kerangka pemikiran atas dasar elemen COSO, di mana output yang dihasilkan yaitu pertama, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku secara efektif dan efisien. Oke, selanjutnya flow chart pembelian barang dagang. Nah, yang pertama, kami bisa lihat untuk pertama itu ada alur dari satu permintaan pembelian atau fungsi gudang, yang kedua ada permintaan penawaran barang atau fungsi pembelian, yang ketiga ada penawaran harga, order pembelian, yang kelima ada penerimaan barang dari pemasok ataupun fungsi penerimaan, yang keenam ada penyimpanan barang. Dari penyimpanan barang berlanjut ke laporan penerimaan barang, terus yang diakhiri dengan penerimaan faktur dari pemasok, yaitu dengan fungsi akuntansi.
flowchart penerimaan barang itu dimulai dari menerima data PO, cek barang datang, input data ke komputer, terus diakhiri dengan cetak data hasil stok. Nah, ada juga flowchart penyimpanan barang di Balimat, mulai dari cek data hasil stok, proses penyimpanan barang dagang, mencatat transaksi penerimaan, dan diakhiri dengan pengeluaran barang. Selanjutnya, menyusun program audit. Yang pertama, perencanaan audit. Jadi, lakukan telah awal dan pemahaman terkait Balimart selaku entitas yang diaudit. Yang kedua, membuat tujuan dan ruang lingkup audit internal pada Balimart. Yang ketiga, menentukan teknik yang digunakan dalam memperoleh informasi terkait pengendalian internal atas persediaan barang dalam Balimart. Yang kedua, pelaksanaan audit. 1. Melakukan prosedur audit terkait dengan pengendalian internal melalui test of control berdasarkan elemen COSO framework yang sudah dijelaskan. Ada lingkup pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Yang ketiga, pelaporan audit. 1. Merangkum temuan audit termasuk ketidaksesuaian dan kelemahan pengendalian internal atas persediaan. 2. Memberikan rekomendasi terperinci untuk tindakan perbaikan atas kelemahan pengendalian internal atas persediaan pada Balimart. Yang ketiga, menyusun dan menyampaikan LHA atau laporan hasil audit. Kemudian, pelaksanaan audit dilakukan melalui daftar periksa audit pengendalian internal atas persediaan barang pada Balimart. Jadi berdasarkan audit checklist ini, 1 dari 5 item pertanyaan elemen lingkungan pengendalian, terdapat 3 item yang sesuai dan 2 item yang tidak sesuai dengan standar elemen COSO. Kemudian, dari 3 item pertanyaan elemen penilaian resiko, terdapat 2 item yang sesuai dan 1 item yang tidak sesuai dengan elemen COSO. Kemudian, dari 14 pertanyaan item elemen aktivitas pengendalian, terdapat 8 item yang sesuai dan 6 item yang tidak sesuai standar elemen COSO. Kemudian, yang keempat, dari 3 item pertanyaan elemen informasi dan komunikasi, terdapat 2 item yang sesuai dan 1 item yang tidak sesuai. Yang kelima, dari 4 item pertanyaan, seluruh elemen pemantauan masih belum sesuai dengan standar elemen COSO. Selanjutnya, hasil pembahasan audit pengendalian internal pada Balimart, yaitu seperti minimarket pada umumnya, Balimart ini mempunyai gudang. Akan tetapi karena jumlah stok barang yang slow moving atau kurang laku, jadi masih sangat tinggi barang yang perlu dikurangi jumlahnya, serta penyimpanan atau gudangnya itu sangat terbatas. Maka dari itu perlu dioptimalkan efisiensinya, di mana Balimart ini menerapkan stock replacement. Jadi stock replacement ini di mana melakukan pemesanan kepada pihak produsen dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang di masa yang akan datang, yang dimulai pada saat persediaan barang di gudang itu tinggal sedikit dan perlu dilakukan penambahan stok barang kembali. Jadi Balimart itu menggunakan sistem komersial, yaitu aplikasi IPOS profesional versi 5.0 5.1 untuk melakukan pencatatan persediaan dan penjemputan barang dilakukan menggunakan scan barang secara fisik. Jadi Balimart itu hanya menyediakan stok untuk kebutuhan display dan pembeli, kecuali jika ada overstock maka penyimpanan dilakukan di gudang. Selanjutnya, pembahasan hasil audit berdasarkan audit checklist atau daftar periksa audit atas pengendalian internal pada Balimart. Yang pertama itu lingkungan pengendalian. Jadi belum ada peraturan yang dikomunikasikan secara lisan ataupun tulisan meskipun tersedia SOP atau standar operasional prosedur. Juga belum ada struktur organisasi dan pembagian tugas dan wewenang yang tepat dikarenakan adanya batasan berupa perekrutan karyawan yang hanya 1 orang. Kemudian belum ada pengawasan yang diterapkan oleh Balimart terkait pengelolaan persediaannya. Yang kedua, penilaian resiko. Belum ada penerapan penilaian resiko yang diterapkan oleh Balimart, di mana pemilik hanya mengetahui dan mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi, namun tidak pernah melakukan pengelolaan risiko yang jelas, di mana masih terdapat ketidaksesuaian antara pencatatan persediaan dan persediaan fisik barang. Kemudian yang ketiga, aktivitas pengendalian. Jadi beberapa aktivitas pengendalian sudah diterapkan oleh Balimart, di mana telah melakukan pengawasan terhadap data-data yang ada pada komputer dengan menggunakan username dan password pada aplikasi IPOS profesional versi 5.0 5.1 untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran data persediaan. Namun dalam Balimart masih terdapat penangkapan fungsi dan tugas yang hanya dilakukan oleh 1 orang karyawan dan juga pemilik tokonya secara bergantian. Kemudian otorisasi dilakukan oleh pemilik dan 1 orang karyawan yang belum memiliki dokumen yang cukup untuk mendukung operasional perusahaan. Dan tidak ada pencatatan keuangan seperti jurnal, buku besar, hingga laporan keuangan yang dibuat. Juga ada pengawasan berupa CCTV, namun penggunaannya itu masih belum optimal, terutama saat keadaan ramai. Kemudian tidak ada aktivitas evaluasi dan juga pengecekan terkait dengan kinerja karyawan. Kemudian yang keempat, informasi dan komunikasi. Jadi komunikasi pada Balimart ini masih informal, tidak ada forum khusus atau kegiatan rapat secara berkala. Kemudian perlindungan fisik terhadap dokumen dan catatan juga masih belum memadai, yaitu dengan tidak tersedianya blind map sebagai tempat
penyimpanan masing-masing dokumen dan tidak adanya pengarsipan dari dokumen seperti bukti transaksi berupa faktur dan lainnya. Kemudian yang kelima itu pemantauan. Balimart itu belum melakukan pemantauan dengan cara evaluasi agar mencegah terjadinya penyimpangan yang terjadi, dan belum ada kesadaran akan pentingnya pengendalian internal atas persediaan dalam minimarket ini. Nah, setelah kami melakukan audit di Balimart, ada beberapa kelemahan pengendalian internal persediaan di Balimart. Yang pertama, Balimart belum menerapkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Rekomendasi perbaikannya adalah Balimart hendaknya membuat peraturan yang di dalamnya terkandung standar etika yang harus dilakukan serta hal-hal yang perlu dipelajari oleh seluruh karyawan baik dikomunikasikan secara lisan ataupun tulisan. Yang kedua, tidak ada pengawas yang mengawasi persediaan barang karena stok barang dapat dilihat secara fisik melalui display atau penataan produk dan jarang adanya penyimpanan barang di gudang akibat overstock. Nah, perbaikannya adalah Balimart hendaknya menerapkan sistem inventarisasi yang terotomatisasi dengan teknologi RFID atau Radio Frequency Identification atau barcode untuk memantau persediaan secara real time dan menghindari kesalahan dalam pencatatan. Ini dapat membantu mengatasi kekurangan pengawasan langsung pada persediaan barang dan memberikan informasi yang akurat tentang stok barang secara efisien. Yang ketiga, tidak ada struktur organisasi dalam Balimart. Pemilik toko sebagai pemilik merangkap seluruh fungsi pada waktu libur dan jam istirahat. Semua fungsi dilakukan hanya dilakukan oleh satu orang karyawan. Dan perbaikannya adalah Balimart hendaknya membangun struktur organisasi yang jelas dengan membagi tugas dan tanggung jawab di antara karyawan. Pemilik bisa mempekerjakan lebih banyak karyawan untuk menangani fungsi-fungsi berbeda dan memperjelas fungsi dan wewenang masing-masing pegawai sehingga tidak ada perangkapan tugas dan wewenang. Selanjutnya, kelemahan yang keempat, adanya risiko kesalahan pencatatan persediaan karena tidak dilakukan pemeriksaan secara fisik atau stok name. Nah, rekomendasi perbaikannya adalah Balimart hendaknya melakukan pemeriksaan rutin secara fisik terhadap persediaan melalui stok name secara berkala untuk mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan persediaan. Dengan melakukan stok name secara teratur, misalnya bulanan atau kuartalan, toko dapat membandingkan jumlah persediaan fisik dengan catatan yang ada dalam sistem, sehingga memastikan bahwa tidak ada ketidaksesuaian yang signifikan antara keduanya. Selanjutnya, yang kelima, itu tidak terdapat pemisahan fungsi yang jelas karena seluruh fungsi dilakukan hanya oleh satu orang karyawan dan pemilik toko. Rekomendasi perbaikannya adalah Balimart hendaknya membuat pemisahan tugas yang jelas dengan memperkerjakan lebih banyak karyawan untuk menangani fungsi-fungsi yang berbeda. Ini akan meningkatkan pengendalian internal dengan memastikan bahwa tidak ada satu orang yang mengendalikan semua aspek bisnis. Kelemahan yang keenam itu penginputan data persediaan dilakukan oleh karyawan yang merangkap terkait fungsi lainnya. Perbaikannya adalah Balimart harusnya memisahkan tugas dan menugaskan karyawan yang berbeda untuk melakukan penginputan data persediaan dengan membagi-bagi tanggung jawab di antara beberapa orang. Toko dapat mencegah potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul ketika satu karyawan merangkap berbagai fungsi seperti penginputan data, persediaan bersama dengan tanggung jawab lainnya. Selanjutnya, kelemahan yang ketujuh, tidak ada pembubuhan tanda tangan karena tidak ada surat permintaan barang. Namun, ada pembubuhan tanda tangan pada nota penerimaan barang yang ditandatangani oleh pemilik Balimart ataupun karyawan Balimart. Rekomendasi perbaikannya adalah Balimart harus membuat surat permintaan barang yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang sebelum pengiriman barang dilakukan. Walaupun permintaan barang dapat dilakukan secara langsung ketika sales tiba di Balimart. Dengan adanya surat permintaan barang dapat mencegah kesalahan pembelian barang, juga meminimalkan risiko kekurangan atau kelebihan persediaan. Selanjutnya, yang kedelapan, bukti transaksi diotorisasi oleh pemilik toko maupun oleh karyawan atau tidak adanya otorisasi yang tepat. Rekomendasi perbaikannya adalah Balimart harus menetapkan prosedur otorisasi yang jelas untuk setiap transaksi. Otorisasi harus dilakukan oleh individu yang berbeda dari yang dilakukan transaksi untuk memastikan adanya pengendalian internal. Balimart harus membuat daftar individu yang berwenang untuk melakukan otorisasi dan pastikan hanya mereka yang dapat menandatangani bukti transaksi tersebut. Selanjutnya, yang kesembilan itu tidak ada pelaporan keuangan yang dibuat oleh Balimart. Rekomendasi perbaikannya adalah Balimart harus mulai menyusun laporan keuangan secara berkala, baik itu bulanan atau triwulan. Laporan ini harus mencakup laporan laba rugi, raca, dan arus kas.
Gunakan jasa akuntan profesional jika diperlukan untuk memastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk mengikuti sosialisasi pembuatan laporan keuangan untuk UMKM. Dengan adanya laporan keuangan, Balimart dapat memantau dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan, mengendalikan biaya, meningkatkan profitabilitas, dan mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Kelemahan yang ke-10, Balimart tidak melakukan stock of name. Nah, rekomendasi perbaikannya adalah Balimart hendaknya melakukan stock of name secara teratur, misalnya setiap bulan atau setiap kuartal, untuk memastikan konsistensi antara catatan persediaan dan persediaan fisik. Ini membantu mendeteksi dan mencegah kekurangan atau kelebihan persediaan, serta mengidentifikasi potensi kecurangan atau kesalahan dalam pengelolaan persediaan. Kelemahan yang ke-11 itu dokumen-dokumen keluar masuknya barang tidak diarsipkan dan hanya bukti transaksi kredit yang disimpan hingga adanya pembayaran tunai. Nah, rekomendasi perbaikannya adalah Balimart hendaknya melakukan penyimpanan yang tepat dan konsisten untuk semua dokumen yang terkait dengan masuk dan keluarnya barang, termasuk bukti transaksi tunai atau kredit. Mengadopsi sistem pengarsipan yang teratur dan menyeluruh akan membantu memastikan kelengkapan dan keakuratan catatan serta memudahkan aksesibilitas saat diperlukan. Selanjutnya, kelemahan yang ke-12 itu tidak dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan karena tidak adanya stock of name dan laporan keuangan yang dibuat. Nah, rekomendasi perbaikannya adalah setelah melakukan stock of name dan pembuatan laporan keuangan, Balimart hendaknya melakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan agar dapat memastikan keberlangsungan bisnis yang seimbang dan efektif. Pemantauan ini sangat penting karena dapat memantau kinerja keuangan secara terus-menerus dan mengambil keputusan yang tepat untuk mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasional usaha. Selanjutnya, yang ke-13 itu tidak ada inspeksi mendadak dilakukan oleh pemilik Balimart. Nah, rekomendasi perbaikannya adalah Balimart hendaknya melakukan inspeksi berkala terhadap minimarket untuk memastikan kepatuhan terhadap pengendalian internal dan untuk mengidentifikasi potensi masalah atau risiko. Hal ini termasuk memeriksa inventaris, memeriksa tanda tangan pencurian atau kerusakan, dan memverifikasi bahwa semua transaksi telah diotorisasi dan dicatat dengan benar. Kelemahan yang ke-14 itu tidak ada pemeliharaan sistem mengingat aplikasi e-pos profesional versi 5.0 5.1 merupakan sistem komersial. Nah, rekomendasi perbaikannya adalah Balimart hendaknya melakukan update pada aplikasi e-pos profesional versi 5.0.5.1 secara rutin untuk memastikan sistem tetap aman dan berfungsi. Hal ini termasuk menerapkan security patch apapun yang diperlukan, memperbarui perangkat lunak, dan memastikan bahwa semua pengguna memiliki izin dan akses untuk diperlukan. Selanjutnya, kelemahan yang ke-15 itu belum ada perbaikan atas pengendalian internal atas persediaan karena belum adanya pemahaman pentingnya pengendalian internal dalam Balimart. Nah, perbaikannya adalah Balimart perlu meningkatkan pemahaman karyawan mengenai pentingnya pengendalian internal, melalui adanya aturan tertulis maupun lisan agar seluruh karyawan dapat memahami bagaimana prosedur pengendalian internal atas persediaan yang sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Kesimpulannya adalah audit pengendalian internal atas persediaan itu mendapatkan hasil berupa temuan bahwa sistem pengendalian internal atas persediaan pada Balimart itu masih belum berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan komponen pengendalian internal COSO Framework yang berhubungan dengan persediaan, yaitu sebanyak 13 prinsip pengendalian internal atas persediaan itu sudah sesuai, namun belum sepenuhnya sesuai dengan kerangka pengendalian COSO Framework, serta 16 prinsip pengendalian internal atas persediaan itu belum ada dan terlaksana. Maka perlu ditingkatkan lagi penerapan pengendalian internal atas persediaan pada Balimart karena masih ditemukan beberapa kelemahan, ditambah lagi belum ada pencatatan atas laporan keuangan yang dihasilkan.